semuanya terbuka. Saya ingin ya Allah, tolong kebaikan-kebaikan orang ini diserahkan kepada saya. Tapi orang itu menjawab, mohon maaf ya Allah, aku wis ora duwe kebaikanmu. Wong aku ben yo ora tahu. Pokoknya kebaikannya sudah habis. Kata orang ini, kalau memang kebaikannya sudah habis ya Allah, tolong kejelekan-kejelekan saya berikan semuanya kepada dia. Pada hari itu Bapak Ibu sekalian, yaumul hisab, hampir setiap orang itu pengen kesalahannya itu diberikan, ditimpakan. Ada yang mau menanggung. Akhirnya Allah dengan kasih sayangnya, keduanya, silakan saudaraku, kedua-duanya angkat kepalamu. Mereka itu menghadap Allah dengan penundukan kepalanya. Angkat kepala kalian berdua. Ketika mengangkat, di depan itu kayak ada TV besar, Pak. TV besar yang di dalamnya itu ada surga yang begitu indah sekali. Surga ya, Masya Allah. Saya kaget masuk ke sini pagar SMP 4 kok bagus kayak gitu. Dulu waktu anak saya di sini kok belum. Sekarang kok, pagarnya kok, cuman dalamnya masih sama sih. Pagarnya, Masya Allah. Diperlihatkan kayak sebuah TV besar, kita melihat TV yang sangat besar, yang di dalamnya itu banyak bangunan yang sangat-sangat indah. Si orang yang mengadu kaget, ya Allah, ini surga untuk siapa ya Allah? Apakah untuk para nabimu ya Allah? Atau untuk para syuhada ya Allah? Kata Allah, ini surga bagi siapapun yang mampu membelinya. Dan engkau pun mampu membeli surga itu, kata Allah. Dengan cara apa ya Allah kami sanggup untuk membeli surga itu ya Allah? Kata Allah, dengan cara kau maafkan saudaramu itu, maka kau berhak untuk bisa mendapatkan surga itu. Masya Allah. Ternyata dengan memaafkan Bapak Ibu sekalian, memaafkan kan gratis toh? Gratis apa perlu biaya? Abot napa enteng? Tergantung. Nah, kalau hari pertama ya masih rodok. Saya merasakan betul kok memang di rumah tangga. Mohon maaf, saya itu ingat sekali dengan Bu Haja Jumanto. Dulu ketika kami di Kokap, tugas pertama itu beliau sebagai Bu Camat. Mohon maaf saya cerita ya Bu ya. Beliau itu pernah mengatakan begini ke saya itu. Pernah mengatakan begini. Ketika itu saya masih perjaka. Bisa dibuktikan dengan KTP saya. Ketika itu saya ingat kalau nggak salah, Ibu Camat itu mengatakan, ketika saya belum punya istri, ingat loh Pak Saiful, nanti kalau punya istri harus sabar. Kenapa Bu? Wong wadonku pengennya menangnya dewe. Tapi itu dulu. Tapi saya nggak percaya Bu. Saya, nggak mungkin. Baru saya nggak percaya itu setelah saya punya istri. Tapi nggak seperti itu. Artinya dalam rumah tangga itu hal yang lumrah, wajar ketika ada masalah sedikit. Saya berusaha ketika mohon maaf. Kadang-kadang ketika ada kesalahan itu kita tuh nggak merasa bahwa yang salah siapa. Kata saya sebagai suami, yang salah adalah istri. Tapi istri punya pikiran, aku rasa sing salahku. Jadi nggak ada yang mau minta maaf. Istri kan bertekuk di bawah suami itu ketika hari Idul. Pokoknya hari Idul, Masya Allah. Saya ketika itu salah. Ketika sampai malam saya pikir pokoknya jangan sampai kesalahan itu, rasa jengkel itu melebihi satu malam. Sehingga ketika sampai jam 9 kok istri saya belum minta maaf. Terus pikiran saya istri saya yang salah. Akhirnya dalam tanda petik sekitar jam 9:30 dalam hati saya, iki sing waras kudu. Akhirnya saya loskan betul, nggak pengen tahu siapa yang salah. Saya ingat ketika itu istri saya itu tiduran tapi menghadap tembok. Saya ketika itu saya ingat saya belai rambut istri saya. Mungkin ada bisa yang orang pengganti ya, coba ya. Saya belai rambut istri saya sambil saya mengucapkan, maafkan papa, mama. Masya Allah. Saya betul-betul ikhlas ketika memang keluar dari hati Bapak Ibu sekalian. Itu efeknya juga, Masya Allah. Istri saya itu langsung balik juga minta maaf sampai hampir nangis. Tapi saya dalam hati, kenapa nggak dari tadi? Jadi Masya Allah. Jadi Bismillah.
kita memberi maaf, memaafkan, ini insya Allah ini juga salah satu ibadah kita. Ya insya Allah ketika kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, terutama adalah yang paling sering membuat kita jengkel adalah mohon maaf adalah orang terdekat kita, maka insya Allah itu akan menghadirkan surga di hati Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun surga sudah Allah berikan dalam tanda petik, Pak. Ketika kita jengkel, belum memaafkan itu rasanya itu Masya Allah. Tapi ketika kita sudah close memaafkan itu rasanya jadi enteng, Masya Allah. Pun rampung halal bihalal. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya terus terang ketika saya mencari istri, saya itu punya pikiran, saya itu pengen punya istri itu dua profesinya itu, bukan pengen punya dua istri loh. Kalau itu jangan ditanya. Saya ingin ketika itu pengen punya istri, entah apa sebabnya. Ketika itu saya pengen punya istri seorang perawat atau seorang guru. Karena saya melihat Masya Allah seorang perawat itu rela membantu pasien, seorang guru itu Masya Allah luar biasa sekali. Dan Alhamdulillah keinginan saya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dosen di sekolah dasar. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kita perlu bangga sebagai seorang guru, karena ada salah sabda Nabi Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih." Ketika Bapak Ibu kita semua sudah dipanggil Allah, kita sudah tidak bisa mendapatkan apapun, gaji, tunjangan semuanya sudah stop. Karena kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kiriman pahala, kucuran pahala masih terus Allah kirimkan ke kubur kita Bapak Ibu sekalian. Karena salah satunya adalah apa? Karena ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diberikan Bapak Ibu sekalian pada anak-anak kita, siswa-siswi SMPN 4 Wates ini, di antara mereka ada yang mengamalkan ilmu yang Bapak Ibu berikan sekecil apapun. Ibu yang sudah di alam sana itu akan terus mendapatkan cipratan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekening BRI sudah mampet, sudah ada. Tapi ternyata rekening pahala Bapak Ibu sekalian itu masih terus mengalir tambah banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu sekalian mendampingi anak-anak ini menjadi wasilah, menjadi lantaran pahala masih akan terus Allah kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti Bapak Ibu sekalian sudah dipanggil Allah sekalipun, insya Allah kiriman pahala bekal Bapak Ibu sekalian akan terus bertambah. Rekening kita akan terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Beda dengan rekening di dunia, awal bulan nambah, tengah bulan sudah. Jadi yang pertama Bismillah. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini saya untuk diri saya pribadi saja. Rasulullah nanti bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun," kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan perkara atau urusannya orang mukmin. Semua inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua urusannya itu membawa kebaikan. In asobathu syarra syakara fakana khairun lah. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Niki sebagai senjata kita Bapak Ibu sekalian. Karena hidup itu mesti ada senang, ada susah. Pernah ada seorang ibu punya anak dua. Ibu itu setiap hari itu sedih terus karena anak yang pertama itu penjual es, yang kedua penjual payung. Tiap hari itu dia tuh sedih terus. Kalau panas justru dia ingat anaknya yang penjual payung. Tapi kalau hujan dia ingat anaknya yang penjual es. Kebalik pikiranku. Akhirnya datang ke seorang yang bijak, dikasih nasihat. Ibu, Bismillah. Pokoknya namanya hidup itu ada rasa senang susah itu mesti ada, Pak. Kayak sambal itu kan menjadi enak karena ada lombok, gula, garam, apalagi brambang. Yang pokok kan gula, lombok, garam. 3 itu ya.
Kalau orang kok cuma manis terus enak terus, lama-lama diabetes. Hidup itu ada pahit, ada senang. Itulah nikmatnya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, modal kata Rasulullah, modal kita ketika kita menghadapi kehidupan ini bismillah, yaitu syakaro, ketika kita mendapatkan kesenangan kata Rasulullah, ayo kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika menerima ujian musibah, sobaro. Dan semuanya adalah bernilai kebaikan Bapak Ibu sekalian. Teorinya gampang Pak. Teorinya itu kalau Bapak Ibu mendapatkan kesenangan, kenikmatan, ayo kita bersyukur. Tapi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dianjurkan kita bersabar.